Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Jamaah sekalian, masih terkait dengan pembahasan yang diambil dari kitab Usfuriyah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan satu tema kutipan dari kitab Al-Usfuriyah ini, yaitu pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Dikutip dari satu hadis riwayat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru salatahum wa aftaru min saumihim ila akhirih. Satu hadis dari Abu Hurairah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang pilihan dari umatku adalah mereka yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, bahwa orang-orang pilihan umatku adalah orang-orang yang mereka meneguhkan dirinya, mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan-sembahan lain melainkan hanya Allah. Mereka mampu menyingkirkan Tuhan dari nafsu dirinya, mereka mampu menyingkirkan Tuhan dari kehidupan dunia yang dapat mempengaruhi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia mampu, dia menyaksikan dirinya bahwa tidak ada ilah, Tuhan, sembahan lain melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka ini di antara umat pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa idahsanu, ketika mereka berbuat baik, istabsyaru, mereka merasa senang dengan amal kebaikan yang mampu dia lakukan. Sekecil apapun amal kebaikan itu dan dia dapat melakukannya, istabsyaru, maka umat Nabi Muhammad ini merasa senang, dan dia menjaga, terus beristiqomah untuk menjaga amalan-amalan kebaikan tersebut, dan terus dia tingkatkan.
Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza asa'u istaghfaru. Dan apabila mereka berbuat buruk, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia imbangi apabila dia berbuat baik, dia bersyukur, dia merasa senang mampu melakukan amalan-amalan kebaikan itu. Dan apabila dia melakukan satu amalan buruk, bisa jadi disengaja ataupun tanpa disengaja, karena sifat manusia tidak luput dari salah dan khilaf, maka dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara ciri umat pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, dia meneguhkan dalam dirinya akan kesaksian bahwa dia bersaksi tidak ada ilah Tuhan atau sembahan yang lain melainkan Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia bersyukur dan dia merasa gembira karena mampu melakukan amalan kebaikan itu, dan dia terus berusaha untuk meningkatkannya. Dan yang ketiga, apabila ia melakukan suatu perbuatan buruk, maka dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza safaru qasuru. Apabila umat Nabi Muhammad ini berpergian jauh sebagai seorang musafir, qasar, mereka mengqasar salatnya. Memang ada rukhsah, keringanan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengqasar salat maupun menjamaknya. Wa aftaru, bahkan dengan syarat tertentu umat Nabi Muhammad diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena sebab tadi diantaranya adalah sebagai musafir yang memang ada rukhsah ataupun keringanan bagi mereka. Wa aftaru min saumihim, mereka berbuka dari puasa mereka tersebut. Jemaah sekalian, terkait dengan pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ini, suatu ketika masih dalam kitab Usfuriyah ini diceritakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tengah malam dikatakan anna lailatan min layali Rajab, pada pertengahan malam di bulan Rajab, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun. Memang satu kebiasaan beliau untuk bangun malam dan beliau melakukan ibadah salat malam. Kemudian beliau menuju masjid yang memang berhampiran dengan rumah beliau. Apa tujuan baginda Rasulullah SAW di antaranya untuk datang ke masjid? Beliau ingin mengetahui adakah di antara sahabat beliau yang mereka bangun menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma dana min babil masjid, maka tak kala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati pintu masjid, sami'a sauta Abi Bakrin, beliau mendengar suara sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sahabat Abu Bakar ini menangis. Yabki fis salati, beliau menangis, Abu Bakar menangis dalam salatnya.
Maka tak kala sahabat Abu Bakar ini berhenti dalam satu bacaan Al-Quran beliau, ayat yang menjadikan Abu Bakar ini berhenti adalah surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada ayat ini, beliau menangis. Baka bukaan hazinan syadidan, menangis yang sangat luar biasa menangisnya, terseduh-seduh sahabat Abu Bakar. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak. Beliau memperhatikan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq yang tengah menangis dalam sholatnya ketika membaca satu ayat Al-Quran. Dan baginda Nabi Muhammad SAW pun menyaksikan air mata Abu Bakar jatuh ke dalam tikar tempat sholat beliau. Ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa betapa tingkat keimanan, ketauhidan para sahabat Rasulullah SAW. Karena dalam hadis ini, dalam hadis yang cukup panjang, tidak hanya Abu Bakar ternyata yang ada di masjid itu. Di sisi yang lain ada sahabat Ali pun sama, menangis dalam sholatnya. Ada sahabat yang lain juga, Bilal pun sama, menangis dalam sholatnya. Dan ada sahabat yang lain juga, Mu'adz bin Jabal, yang juga menangis dalam sholatnya. Maka pun baginda Rasulullah SAW menangis pula. Beliau begitu bangga dengan sahabat beliau atas pengajaran yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat ini memiliki tingkat keimanan, tingkat ketauhidan yang luar biasa. Jamaah sekalian, sampai akhirnya ketika sholat subuh, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ini tentang menangisnya mereka dalam sholatnya semalam. Maka baginda Rasulullah SAW memuji para sahabat beliau ini dan menanyakan satu persatu perihal sebab musabab menangisnya mereka ini. Maka secara umum gambaran dari hadis ini adalah betapa para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki tingkat keimanan, tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Yang ini sepatutnya menjadi contoh ikutan buat kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam tema ini, bahwa Rasulullah SAW memuji umatnya yang tidak hanya semasa dengan beliau, tapi juga umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat memaksimalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.